Saya nggak mau bicara banyak, tapi karena saya menganggap Ibel sama Natali sudah bagian dari saudara saya sampai hari kiamat. Ya, siapapun, Natali saudara saya sampai hari kiamat siapapun. Ya, dan tugas saya akan menemani prosesnya dia. Proses kan semua berproses ya, sedang mencari Allah itu berproses. Kadang kita nggak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah. Saya pun juga gitu, nggak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan amalannya, dengan apapun yang sedang dia kerjakan. Nah, saya yang sebagai teman sampai hari kiamat gitu, saudara bukan teman ya, kita ini semua saudara sampai hari kiamat, kita semuanya saudara. Saya hanya akan menemani prosesnya dia. Ya, menemani prosesnya dia, saya akan ada dalam doa, dalam usaha. Tapi saya nggak bisa memberikan hidayah, yang memberikan hidayah kan Allah, ya kan. Nah, tapi saya tetap akan menemani apapun kondisinya Natali, saya akan menemani dia dalam berproses untuk terus mencari Allah. Kita harus kecewa, namanya manusia itu kan. Saya aja belum dijamin lah masuk surga, saya juga punya dosa gitu. Semua manusia punya dosa. Gitu. Apa yang harus kita kecewa? Allah aja nggak pernah kecewa. Nah, kalau izin ya siang itu memang izin ke saya karena memang harusnya kan Natali datang acara ini. Siangnya hanya izin, nggak bisa datang. Takut mengecewain Umi, Natali mau buka hijab. Ya saya tanya kenapa, apa masalahnya. Ya akhirnya saya berusaha dengan Iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya. Apapun yang kondisinya Natali, saya sebagai saudara sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Menemani prosesnya, hanya itu aja. Kemarin sempat menemani Natali juga pas Azam lagi sakit di rumah sakit, di Azam juga. Oh ya karena memang saya sayang sama Azam, gitu. Jadi saya nggak mau apapun alasannya itu hanya biar Natali yang ini, saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih ya. Kita sebagai seorang Islam masa iya Islam tuh begini loh, kamu kalau nggak pakai jilbab, kamu kalau nggak pakai hijab, kamu kalau nggak begini kamu masuk neraka sih. Kita aja belum dapat dijamin masuk surga lah ya, dengan pakaian saya begini saya belum dapat jaminan saya masuk surga kan gitu. Tapi saya berusaha untuk saya saudaranya dia, saudara seiman, saudara sampai hari kiamat, yang teman-teman saya mempercayakan dengan saya, ya saya akan menjadi menemani dalam keadaan dia seperti apapun. Saya akan menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah Allah kan gitu. Tetapi dalam pencariannya dia, seorang mu'alaf yang butuh dibimbing gitu kan, terus nggak ada yang bisa jamin kita manusia bisa istiqomah ya. Tugas saya yang menemani gitu. Hidayah kita selain ke Allah dengan kita berbanyak doa. Semua ujian ya itu tadi. Saya ingat pesan guru saya bahwa kita hidup di dunia itu pasti diuji dengan makhluk, diuji dengan harta. Ujian itu bisa dari orang-orang terdekat juga, ujian itu bisa dari popularitas juga, ujian itu bisa dari anak. Semua ujian itu perantara dari Allah. Allah jadikan mereka makhluk, harta, kerjaan itu hanya perantara dari Allah ya. Allah tuh saking sayangnya sama hambanya, Allah kasih ujian, tergantung kitanya mau menyelesaikan ujiannya dengan cara apa, dengan cara taat, dengan cara ibadah, atau cara apa gitu. Tapi kan itu proses ya, Allah ingin melihat gitu, melihat dengan ujian itu mau menjalaninya dengan apa. Kalau manusia ya kalau dikasih ujian ya lelah pasti ujian. Ini di dunia kan, dunia tempat kita bersusah payah dengan ujian, berlelah-lelahan dengan ujian gitu. Ya walaupun memang hijab itu kan sebuah perintah yang wajib ya dari Allah, datangnya di Al-Quran juga ada jelas. Cuma kan gini, Natali seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam kan, tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari. Maaf, kita yang Islam aja nih ya, kita nggak bisa istiqomah
Bener nggak? Bener. Kalian kalau lagi dikasih ujian hari ini nggak punya uang, sholat duhanya kencang banget. Bener nggak? Ayo. Iya. Tapi begitu dia dapat rezeki, sholat dua kadang lupa enggak. Kita nggak bisa, kita Kadang yang nggak ingat. Nah, kan gitu. Kita nggak bisa. Ini kenapa pada lirak-lirik satu sama lain? Kita nggak ada yang bisa istiqomah. Bagaimana seorang sosok seorang Natali yang mualaf, yang lagi berproses, lagi pengen tahu Islam seperti apa. Terus kalau nggak ada yang bimbing, kita dosa loh. Kita sesama umat Nabi. Nabi Muhammad aja kepengen semua umatnya masuk surga. Betul nggak sih? Sampai Nabi Muhammad itu berdiri di pintu surga, mastiin semua umatnya masuk surga. Nggak mau ada satu umat pun yang masuk neraka. Itu seorang Nabi. Nah kita nih, yang kita manusia yang biasa, ya kadang taat, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang enggak, kan gitu. Masa kita sesama umat Nabi nggak kepengen sih? Masa pengen masuk surganya sendiri? Sedangkan ada seseorang saudara kita yang baru memeluk Islam, terus dia dalam proses kelabilannya, dalam proses pencariannya, masa kita nggak mau nemenin? Kan gitu, siapa kita kan gitu. Nah tugas saya akan menjadi temannya dia sampai hari kiamat dengan jiwa raga dan doa saya. Kita hanya cuma bisa doa. Hidayah. Tapi buat agamanya sendiri dia masih tetap memeluk Muslim. Iya, Muslim. Bahkan adanya Muslim. Bahkan kita dia apa namanya, kita punya pengajian. Saya sama itu biarkan urusan Natali, tapi saya hanya menemani. Kan kita nggak ada yang tahu ya berapa kedepannya seperti apa, nggak ada yang tahu. Manusia kan hanya bisa menerka-nerka. Kita nggak bisa lah kita untuk menjudge begini nggak bisa. Yang paling tahu kan dia dengan Allah. Gitu. Kita hanya bisa doain. Ya kasih hidayah Allah. Wajilahu linuri ma yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kan gitu. Jadi ya udah kita temenin aja. Nggak boleh kita tinggalin dalam sabar. Ya tetap menguatkan ya. Ya kalau bisa jangan. Gitu. Karena Allah lagi sayang banget sama anak-anak. Lagi di atas, lagi diangkat derajatnya. Tapi semua kembali lagi kepada kita, hambanya kita makhluk ya. Kita baru makhluk nih, belum hamba gitu kan. Kalau hamba itu kita benar-benar ngabdi ya. Kalau hamba itu kan seorang hamba menjalankan perintah, takwa, menjauhi larangannya. Nah kalau kita kan masih lupa hamba, masih manusia, masih makhluk, belum ngabdi bener. Hari ini ibadah, besok enggak. Hari ini sholat, besok enggak, kan gitu. Kalau hamba Allah tuh bener-bener yang menjalankan perintah Allah banget. Yang memasukkan kita, saya pun juga masih jadi makhluk sampai sekarang gitu, belum jadi benar-benar hamba. Nah apalagi seorang Natali yang mu'alaf, dia sedang berproses. Nggak bisa kita untuk menjudge dia, gini kan bisa gitu. Kita harus sebagai umat Nabi itu yang arif, yang kembalikan Nabi aja kepingin banget umatnya semuanya ini diselamatkan gitu. Masa kita sesama saudara muslim, sesama umat Nabi nggak mau menyelamatkan saudara kita? Saat dia memutuskan seperti itu ya sudah. Tapi kita terus berusaha untuk nemenin, untuk ngingetin terus, doa ke Allah kan gitu. Hidayah buat Allah gampang banget untuk mengembalikan nangis. Saya yakin apa ya? Saya sayang sama Natali, sayang sama Iris, saya sayang. Saya tahulah bagaimana keadaan ya. Kan hati manusia saya juga tidak bisa melihat keadaan hati kita satu sama lain. Kalian nggak tahu keadaan hati saya nggak tahu keadaan hati kalian. Tapi Allah lebih tahu bagaimana keadaan hati hambanya. Jadi segala sesuatunya ya saya tidak mau memaksa, tapi saya hanya mau menemani saja. Kapanpun dia mau diajak kembali ke Allah, ayo. Hanya itu. Tapi kita tetap pengajian. Kita tetap bikin pengajian di rumah kali, di rumah ini. Ya, telepon ya. Nah, ya, dia menangis. Menangis hanya bilang nggak kuat. Ya sudah. Kan gitu. Kan keadaan hatinya hanya dia. Tapi saya hanya bisa meluk dia. Saya tahu bagaimana bebannya. Jadi kita berdua ya hanya bisa meluk, mendoakan gitu, mendoakan. Tapi kita ya akan tetap terus nemenin. Kita harus tetap nemenin gitu. Nemenin prosesnya dia yang butuh dibimbing. Apalagi yang sedang mendalami Islam ya. Dia banyak nanya bagaimana Islam itu seperti apa.
ini tuh begini, ini begini gitu. Banyak dia nanya. Nah masa kita orang Islamnya nggak mau sih ngajarin kan nih. Di atas panggung tadi saya lihat, lagi acara saya lihat, kirimin sama Iris. Ya nanya WA anak jauh yang kuat ya jangan nangis, ya udah nangis lah berarti sedih saking sayangnya. Tapi ya kita hanya bisa nemenin, menyayangi. Saya nggak akan pernah ninggalin. Apa yang mau disayangkan, maksudnya apa yang mau kita sayang lah enggak. Kita nggak bisa yang kasih hidayah kan Allah. Kita cuma bisa, yuk kita temenin lagi kapanpun kita balik. Mbak Allah aja nih besok kita maksiat kita balik ke Allah, Allah masih terima. Masa iya kita mau ninggalin sih teman kita yang sedang dalam pencarian proses itu gitu kan. Akhirnya ya sudah, tugas saya menemani apapun keadaan dia kita menemani dan udah kita doa. Kalau kita gini, guru saya ngajarin kalau tujuan kita makhluk kita akan kecewa. Tujuan kita harta kita nggak dapat itu kita kecewa. Tujuan kita pekerjaan, kalian nggak dapat pekerjaan yang apa yang dimauin, kecewa. Kalau tujuannya itu, tapi kalau kita tujuannya Allah, ya kita nggak akan kecewa, indah aja gitu, kan gitu. Ya kalau manusiawinya kecewa ya pastilah diantara kita banyak juga kan kita dikasih ujian dalam kehidupan kita kecewa, itu wajar. Cuma ya kembalikan ke Allah.